Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kalian melihat tempat yang indah lalu ingin menceritakannya kepada orang lain? Atau mungkin kalian pernah menggambarkan seseorang, hewan, atau suasana yang sangat jelas? Nah, cara menggambarkan sesuatu secara rinci dan jelas itu disebut teks deskripsi. Mari kita simak video kali ini bersama saya, Senia Aprilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Mari kita belajar bersama mengenai teks deskripsi. Yuk kita simak video kali ini. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Menurut KBBI, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Oleh karena itu, deskripsi dapat dipahami sebagai sebuah objek yang berisi uraian atau gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa secara konkret dan mendetail. Teks deskripsi yang digambarkan objek secara jelas dan rinci sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Objek yang dideskripsikan biasanya tempat, hewan, orang, atau suasana. Selanjutnya ada tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah agar pembaca dapat membayangkan objek yang dijelaskan dengan jelas. Jadi, pembaca seperti ikut melihat atau merasakan apa yang sedang dijelaskan. Lalu ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama ada penggambaran objek secara rinci. Contohnya, pantai itu memiliki pasir putih dan ombak yang tenang. Yang kedua, membuat pembaca seolah melihat atau merasakan langsung. Contohnya, udara di pegunungan terasa sangat dingin dan segar. Yang ketiga, menggunakan kata sifat seperti indah, bersih, besar, dan harum. Dan yang terakhir, ada fokus pada satu objek tertentu. Misalnya, hanya membahas satu objek seperti sekolah, hewan peliharaan, tempat wisata, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, berisi pengenalan objek yang akan dibahas. Contohnya seperti sekolahku adalah salah satu sekolah yang bersih dan nyaman. Yang kedua ada deskripsi bagian, berisi tentang penjelasan rinci tentang objek. Contohnya seperti halaman sekolahku sangat luas dan dipenuhi tanaman hijau. Dan yang terakhir ada penutup atau pesan, berisi kesimpulan atau pendapat tentang objek. Contohnya, aku sangat senang belajar di sekolahku. Selanjutnya ada kaidah kebahasan teks deskripsi. Yang pertama ada penggunaan kata sifat adjektiva, kata yang digunakan untuk menerangkan sifat objek seperti indah, cantik, dingin, atau luas. Yang kedua ada penggunaan kata kerja verba, kata kerja aktif yang menggambarkan keadaan atau tindakan objek seperti berdiri, terbentang, atau berkibar. Yang ketiga ada melibatkan panca indera, penggunaan atau kalimat yang merangsang panca indera seperti pada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba untuk menghidupkan suasana. Contohnya seperti menggelegar, aromanya harum. Yang keempat ada penggunaan kata keterangan menjelaskan cara, tempat, atau waktu agar objek lebih spesifik. Contohnya dengan perlahan, di sebelah kanan, atau sangat indah. Dan yang terakhir ada contoh teks deskripsi, yaitu tentang sekolahku. Sekolahku sangat bersih dan nyaman, halamannya luas serta dipenuhi tanaman hijau yang membuat udara terasa sejuk. Di depan kelas terdapat tanaman kecil dengan bunga-bunga warna-warni. Ruang kelasnya rapi dan memiliki jendela besar sehingga cahaya matahari bisa masuk dengan baik. Aku merasa sangat senang dan nyaman belajar di sekolahku karena suasananya tenang dan menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya tentang teks deskripsi. Semoga materinya dapat membantu teman-teman memahami teks deskripsi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.